biasanya yang dasar itu adalah ini. Ini yang dasar. Sebetulnya aplikasinya banyak sekali. Ya, tapi tampilan awal ya pasti seperti ini. Yang pertama adalah Outlook. Outlook ini sama dengan email Bapak Ibu. Jadi surat-surat, undangan-undangan yang dikirim oleh penyelenggara itu Bapak Ibu bisa melihat di Outlook Bapak Ibu. Adalah OneDrive Bapak Ibu. Nanti kita juga belajar OneDrive. OneDrive ini sama dengan kalau di Google Drive. Ya, jadi tempat menyimpan file-file, folder-folder, foto-foto apa saja OneDrive. OneDrive ini kapasitasnya di atas 1 tera. Kita dapat akun itu bisa masuk ke sini, bisa untuk menyimpan folder-folder, file-file kita. Kalau di laptop itu paling nggak sampai 1 tera Bapak Ibu ya kemampuannya. Kalau di sini sampai 1 tera dan lebih, ada yang sampai 5 tera. Ya, jadi file-file Bapak Ibu kalau laptopnya sudah penuh, HP-nya sudah penuh, disimpannya di OneDrive saja. Itu disarankan. Jadi tidak akan hilang. Bapak Ibu bisa membuka dimanapun, nggak usah bawa laptop, bawa HP saja, bisa membuka OneDrive. Karena ini tempat penyimpanan yang aman dan muatnya banyak sekali. Semakin banyak akun yang diperoleh, semakin banyak kesempatan kita menyimpan di OneDrive. Kemudian fitur yang ketiga adalah Word, sama dengan Word yang ada di Office yang lainnya. Excel juga sama. Kemudian PowerPoint di Microsoft itu lebih gampang, lebih banyak dan lebih cepat untuk mengaksesnya. Jadi nanti waktu membuat bahan ajar Bapak Ibu buat PowerPoint, nah ini kita gunakan, dicoba ya. Ini PowerPoint-nya sama dengan PowerPoint yang biasanya. Jadi kalau sudah punya PowerPoint yang di Office 2008 mungkin itu bisa dimasukkan ke PowerPoint 2010. Jadi di Microsoft bisa ini. Jadi nggak usah buat lagi, tapi fitur-fiturnya lebih bagus deh ya, yang di Microsoft. Kemudian OneNote untuk membuat catatan atau membuat kelas ya, membuat tugas-tugas di sini, mengumpulkan tugas. Jadi sekarang nggak usah pakai buku lagi, kumpulkan tugas-tugas dari siswa-siswa panjenengan semuanya di OneNote. Kita bisa membuat tugas 1, tugas 2, nanti kita pelajari pada waktu materi OneNote. Kemudian SharePoint ini adalah fitur yang bisa dipakai untuk berdiskusi. Jadi misalnya Bapak Ibu punya file, saya punya file, ini untuk bekerja sama, berdiskusi di sini, saling mengisi, saling mengubah, saling bertanya jawab. Ini bisa di sini di SharePoint. Sekarang kita memakai tim ya Bapak Ibu, di sini ada bisa untuk membuat kelas, untuk chatting, untuk telepon, untuk rapat, banyak sekali yang bisa digunakan dalam fitur Teams ini. Ini sangat. Kemudian yang berikutnya adalah Class Notebook. Class Notebook ini adalah catatan-catatan siswa. Jadi siswa itu kalau mencatat itu bisa memakai ini. Kemudian Sway. Nah, Sway itu adalah tampilan kalau kita mau menceritakan tentang perjalanan kita, misalnya kita ke Jakarta, kita ke luar negeri. Nah, itu kita mau bercerita kepada orang lain yang jauh, nah itu bisa menggunakan Sway ini. Jadi bisa untuk blog juga, bisa untuk macam-macam. Nanti saya terangkan pada waktu ini, dan mudah sekali menggunakannya. Jadi anak-anak tidak bosan kalau diberi soal-soal saja itu bosan. Di sini ada gambar, ada video, bisa dikirimkan dari sini, bisa PowerPoint, bisa gitu. Kemudian Forms ini adalah tempat untuk membuat kuis, untuk soal-soal, untuk mencari data, untuk misalnya pemilihan ketua kelas, pemilihan RT RW, mungkin Ibu Bapak bisa membuatkan form. Nanti kita belajar. Kemudian berikutnya adalah Kaizala. Kaizala ini adalah salah satu fitur dari Microsoft yang penggunaannya sama dengan WA, WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa komunikasi dan nanti kita bisa mencoba grup itu masuk ke Kaizala.
Nah, masih banyak fitur-fitur yang lainnya Bapak Ibu, kita lihat semuanya aja di sini. Banyak sekali yang bisa kita gunakan, banyak fitur-fitur yang kita butuhkan ya. Nah, ini macamnya kalau kita buka semuanya, tapi kita nggak menggunakan semuanya. Yang penting-penting yang sudah ada di depan tadi. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilannya. Ada kalender itu kalau kita membuat jadwal untuk seperti ini, webinar seperti ini, masuknya ke kalender. Ini Delphi, Dynamics 365. Semuanya ini adalah fitur-fitur dari Microsoft 365. Ada stream ya, saya bagikan redeem code berupa kode saja, kemudian Bapak Ibu masuk ke dalam educationmicrosoft.com, education.microsoft.com. Nah, halamannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik foto. Nah, di klik sebelah kanan ini ada foto kita yang sudah kita tempel kan kemarin sudah belajar untuk mengganti profil ya. Nah, itu diklik pada fotonya, kemudian keluar my profile, redeem achievement code. Nah, di sini diklik redeem achievement code. Nah, kemudian keluar layar seperti ini, redeem code. Nah, redeem yang saya bagikan nanti Bapak Ibu tempelkan atau dikopas di kotak atau di kolom ini, kemudian klik redeem. Nanti Bapak Ibu akan mendapat redeem tersebut berupa seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, nanti bisa masuk ke view detail. Bentar, ini saya bukakan view detail. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mendapat sertifikat, ada sertifikatnya, ada poinnya, bisa dilihat ditampilkan di sini. Nah, ini sertifikat yang pernah saya peroleh setelah mengerjakan. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan soal-soal yang wajib dari Microsoft, dari pelatihan ini. Semua dicoba saja. Jadi setelah pembelajaran nanti ada tugas-tugasnya. Pokoknya Bapak Ibu rajin mengikuti webinarnya, nanti ilmunya masuk, tugasnya dikerjakan, insya Allah dapat lulus, maksudnya dapat sertifikat. Nah, di sini misalnya ini Pak Alfian, ini misalnya Pak Alfian, saya klik namanya Pak Alfian. Ini masuknya ke sini Bapak Ibu, ini sudah saya pasang Sugeng Rawo, Panderek Diseminasi TPD Jatim 3 Putri Hayuning Tias. Nah, ini judulnya. Nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugasnya bisa dimasukkan ke nama-nama ini, nama-nama Bapak Ibu. Masing-masing tugas ada di situ semuanya. Bapak Ibu bisa melihat sudah ada di daftar itu. Sudah ada di daftar itu. Iya, betul. Jadi setiap kali ada kegiatan, setiap kali itu juga ada tugas. Tugasnya tidak susah Bapak Ibu, yang di sekolahnya sudah menerapkan Microsoft 365 pasti Bapak Ibu sudah paham. Nah, ini tugasnya ada transkrip MEC tadi yang sudah saya beritahukan tadi ya, untuk transkripnya itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan kursus-kursus gratis di situ dan mendapatkan sertifikat dan poin. Kemudian ada tugas MS Form. Nah, nanti tugasnya ada pembelajaran dulu, baru ada tugas. Nanti dikumpulkan di sini Bapak Ibu. Kemudian tugas-tugas Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu juga ada tugasnya tentang Teams. Kemudian tugas Microsoft Sway. Ya, nanti dipelajari semuanya. Kemudian tugas untuk membuat bahan ajar. Ini tugas-tugas masing-masing ada pada nama di Microsoft
OneNote-nya di OneNote. Jadi kalau Bapak Ibu membuka OneNote itu ada nama Bapak Ibu, kemudian bisa dimasukkan tugasnya. Jangan lupa, jadi masuknya dari Microsoft dulu, kemudian masuk ke OneNote, kemudian nama Bapak Ibu, di situ bisa untuk mengerjakan tugas. Jadi kita itu sedang disiapkan untuk menyiapkan siswa-siswa kita sudah tidak memakai kertas. Jadi tidak ada catat-catatan di dalam kertas lagi. Kita memakai alat elektronik seperti ini untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Jadi sudah tanpa kertas lagi Bapak Ibu. Nah, kita belajar ya, sama-sama belajar. Saya sendiri juga masih belajar. Jadi banyak yang harus kita, masih banyak PR-nya Bapak Ibu, kita ini masih banyak PR. Kalau anak-anak sudah canggih mungkin ya, lebih canggih, tapi kita jangan sampai kalah dengan muridnya. Itu. Nah, ini jadi semuanya sudah saya buatkan di dalam kelas ini, tempat mengumpulkan tugas-tugas. Semuanya sudah ada di sini. Nah, ini sudah saya buatkan kelas. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan tugas-tugasnya. Silahkan.